Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Aulia Arfandi dengan NPM 2359201071 dari kelas 4B. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengenalan serangan cyber. Di era digital seperti sekarang, keamanan cyber menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas bergantung pada teknologi informasi. Di sini kita akan membahas dari apa itu serangan cyber, jenis-jenis serangan cyber, motivasi pelaku, dan dampak terhadap organisasi atau sistem. Yang pertama, apa itu serangan cyber? Serangan cyber atau cyber attack adalah upaya yang disengaja untuk merusak, mencuri, atau mengakses sistem komputer, jaringan, atau data tanpa izin. Serangan ini dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara dengan berbagai tujuan, mulai dari keuntungan pribadi hingga sabotase politik. Serangan cyber bisa menyerang siapa saja, individu, organisasi, perusahaan, hingga pemerintah. Di era digital seperti sekarang, keamanan cyber menjadi sangat penting karena hampir semua aktivitas bergantung pada teknologi informasi. Jenis-jenis serangan cyber. Yang pertama ada phishing, upaya menipu korban agar memberikan data pribadi berupa password, data kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email pesan atau situs palsu. Contohnya, ketika Anda menerima email seperti akun Anda akan diblokir dalam 24 jam, segera verifikasi akun Anda melalui link berikut. Dan ternyata, link mengarah ke situs palsu yang tampilannya mirip situs resmi bank. Jika kamu memasuki data login, maka data itu langsung dicuri oleh pelaku. Ciri-ciri dari phishing itu sendiri, yang pertama ada desakan atau ancaman, seperti akun Anda akan dinonaktifkan. Yang kedua, alamat email atau link terlihat mencurigakan. Yang ketiga, ada kesalahan penulisan atau tata bahasa. Dan yang keempat, ada meminta data pribadi melalui link atau lampiran. Cara menghindari phishing itu sendiri dengan jangan klik link mencurigakan dari email atau SMS, selalu cek alamat situs, atau harus HTTPS dan domain resmi. Aktifkan autentik 2 faktor, gunakan antivirus dan email filter. Jangan mudah panik jika dapat pesan ancaman verifikasi dulu ke sumber resmi. Dan jenis yang kedua ada malware atau malicious software. Pengertian dari malware itu sendiri adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau data, mencuri informasi pribadi, mengendalikan perangkat tanpa izin pengguna, dan mengganggu operasional sistem. Tujuannya untuk mencuri data penting seperti password, data kartu kredit, memata-matai aktivitas pengguna, mengambil alih sistem untuk digunakan oleh hacker, memeras korban lewat ransomware, menyerang atau merusak sistem. Jenis-jenis dari malware. Yang pertama ada virus, menempel pada file atau program, aktif ketika file dijalankan dan menyebar ke file lain dan bisa merusak data. Ada worm, menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna, bisa memperbanyak diri dengan sangat cepat. Sering digunakan untuk membanjiri jaringan. Ada Trojan, menyamar sebagai program baik atau file normal, saat dijalankan bisa memberikan akses ke hacker. Contohnya, crack software, yang ternyata Trojan. Ada ransomware, yaitu mengunci data pengguna dan meminta tebusan agar data bisa diakses kembali. Ada contoh terkenal pada kasus WannaCry di tahun 2017. Ada spyware, diam-diam merekam aktivitas pengguna, misalnya mencatat ketikan keyboard. Bisa mencuri data login, info kartu kredit, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada adware, menampilkan iklan yang mengganggu, kadang membawa spyware juga.
Dan jenis yang ketiga dari serangan cyber ada DDoS. DDoS adalah jenis serangan cyber di mana sejumlah besar trafik palsu dikirim ke sebuah server atau website secara bersamaan, sehingga sistem menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses oleh pengguna asli. Bagaimana DDoS bekerja? Hacker menginfeksi banyak komputer, atau yang disebut botnet. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, komputer-komputer ini diperintah untuk menyerang satu target secara bersamaan, seperti website, server, atau jaringan. Server korban dibanjiri trafik hingga overload dan tidak bisa merespon permintaan pengguna asli. Tujuan dari serangan DDoS itu sendiri untuk melumpuhkan layanan online, website, aplikasi, dan lain-lain. Mengganggu bisnis atau organisasi, menciptakan kekacauan, misalnya saat pemilu atau event besar, pemerasan, menyerang lalu meminta bayaran agar serangan dihentikan. Ciri-ciri dari korban DDoS, website atau sistem sangat lambat atau tidak bisa diakses. Lalu lintas jaringan meningkat drastis dalam waktu singkat, tidak ada kerusakan data tapi sistem jadi tidak berguna. Dan yang terakhir, cara mencegah dan mengatasi DDoS. Yang pertama, gunakan firewall atau anti-DDoS protection. Pakai load balancer untuk membagi beban server. Gunakan layanan cold atau CDN, Content Delivery Network. Dan yang terakhir, pantau trafik secara real-time dan siapkan sistem backup. Contoh selanjutnya ada SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi yang menggunakan database atau basis data. Serangan ini dilakukan dengan cara menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam form input, seperti form login atau pencarian, agar bisa mengakses, mencuri, mengubah, atau menghapus data di database. Cara mencegah SQL injection, selalu gunakan prepared statement. Jangan pernah langsung memasukkan input pengguna ke query SQL. Gunakan filter dan validasi input. Contohnya, input hanya boleh huruf atau angka. Batasi hak akses pengguna ke database. Gunakan firewall, aplikasi web, atau WAF untuk mendeteksi pola serangan. Dan jenis terakhir ada man in the middle atau MITM. Apa itu man in the middle? Man in the middle adalah jenis serangan cyber di mana pelaku diam-diam menyusup di antara komunikasi dua pihak. Misalnya antara pengguna dan server untuk menguping, mencuri, atau memodifikasi informasi yang dikirim. Cara mencegah serangan MITM yang pertama, jangan pernah mengakses situs penting lewat Wi-Fi publik tanpa VPN. Gunakan situs HTTPS atau ada ikon gembok di address bar. Gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk mengenkripsi koneksi. Keempat, hindari menginstal aplikasi atau sertifikat dari sumber tidak terpercaya. Dan yang terakhir, aktifkan autentik 2 faktor. Sekarang kita membahas materi kedua, yaitu apa sih motivasi pelaku serangan cyber. Motivasi pelaku serangan cyber ada beberapa. Yang pertama ada keuntungan finansial, contohnya pencuri data kartu kredit, penipuan online, atau ransomware. Spionase, untuk mendapatkan rahasia bisnis atau negara pesaing. Ada hacktivism atau hacker plus aktivisme. Serangan yang bertujuan menyampaikan pesan politik atau sosial. Contohnya, defacing situs pemerintah. Balas dendam atau keputusan pribadi. Misalnya, mantan pegawai atau pelajar yang dendam lalu menyerang sistem. Dan yang terakhir, eksperimen atau tantangan pribadi. Beberapa hacker hanya ingin mencoba kemampuan mereka atau mendapatkan pengakuan. Terakhir,
adalah dampak terhadap organisasi atau sistem, yaitu dari kerugian finansial, biaya pemulihan sistem, kehilangan pendapatan, dan potensi denda hukum. Rusaknya reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra. Gangguan operasional, proses bisnis terganggu, sistem tidak bisa diakses. Kebocoran data sensitif, data pelanggan, karyawan, atau informasi strategis bisa tersebar. Dan yang terakhir, masalah hukum dan regulasi. Jika pelanggaran berdampak pada hukum seperti UU ITE atau peraturan perlindungan data. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pengenalan serangan cyber. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.